Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika dari SMP Telkom Sekar Kemuning Cirebon, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ada 3 prinsip coaching, yaitu asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetisi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yakni T tujuan, I identifikasi, R rencana, dan TA tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah saya merasa bingung kenapa harus mempelajari juga tentang coaching. Bukankah coaching ini hanya untuk guru BK saja? Tetapi setelah mempelajarinya, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3 ini. Dalam proses belajar mengajar, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching baik sebagai coach, coachee, dan observer atau pengamat. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching dengan menggunakan metode tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetisi tersebut, maka supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal yang menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai, seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. Solusi yang ditawarkan, yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Kedua, memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu, saya ditunjuk dalam pengelolaan lab. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti sedang ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Namun setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam mengelola laboratorium dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan memberikan apa yang sudah saya upayakan. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Pada modul 2.1, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Modul 2.2. Dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5 KSE. Dalam 5 KSE terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Dalam mempelajari coaching dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul PGP. Antara lain, media online terutama dari YouTube, kompasiana.com, dan guruberbagi.com. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.